Senang berlari di alam terbuka, mengajak berpetualang ke tempat yang indah, nikmatilah pemberiannya, itu pesannya akan selalu ku ingat. Ibuku senang berlari di alam terbuka, mengajak berpetualang ke tempat yang indah, nikmatilah pemberiannya, itu pesannya akan selalu ku ingat. Ibuku senang berlari di alam terbuka, mengajak berpetualang ke tempat yang indah, nikmatilah pemberiannya, itu pesannya akan selalu ku ingat. Ibuku senang berlari di alam terbuka, mengajak berpetualang ke tempat yang indah, nikmatilah pemberiannya, itu pesannya akan selalu ku ingat. Ibuku senang berlari di alam terbuka, mengajak berpetualang ke tempat yang indah, nikmatilah pemberiannya, itu pesannya akan selalu ku ingat. Ibuku senang berlari di alam terbuka, mengajak berpetualang ke tempat yang indah, nikmatilah pemberiannya, itu pesannya akan selalu ku ingat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di sini di siang hari ini di jam 13:08 kalau di tempat saya. Oh, sorry. Kalau di mohon maaf. Kalau di tempat saya ini jamnya waktunya WIB. WIB Wita, karena saya di daerah Kalimantan Selatan. Jadi sekarang udah jam 2 di tempat saya. Gimana teman-teman kabarnya di siang hari ini? Oh, maafkan Mbak Leila. Ya, suaranya kecil ya, mohon maaf. Enggak, maksudnya kepental nih kayak Oh, sayanya. iya, 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 iya. Oke, Udah udah bisa. dibuka kah atau gimana? Baru nyapa aja, Ya, nggak apa-apa. boleh. Boleh Kak Ji yang ambil alih, nggak apa-apa. Kepental ternyata. Maklum harap ada kendala yang paling besar yaitu sinyal ya. Iya, memang ya kita masih ketergantungan sama yang namanya sinyal ya. Apalagi Iya kalau benar. wifi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Leila. Sama-sama Mbak Eji. Oke, baik. Hai hai, selamat datang kepada ibu-ibu pembelajar hebat siang ini. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja dan tentunya paling bahagia. Nah, gimana nih cuaca hari ini? Ini makanya sinyal kami di sini agak terkendala karena beberapa hari ini setelah zuhur, alhamdulillah diberi hujan. Nah, boleh teman-teman, ibu-ibu pembelajar, itu chat di ruang chat untuk kasih apa ya, nama, terus dari IP mana dan harapannya ikut Zoom ini. Nah, oke, baik. Sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran acara parade karya Kabin K3. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu kepada semua ibu-ibu pembelajar yang hebat yang hadir di siang ini. Perkenalkan saya Jihan Berta, biasa dipanggil Ji, saya dari IP Regional Payakumbuh Liko. Nah, sebelum memasuki acara, izinkan saya untuk membacakan rundown acara hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua itu video nanti ada dari Ayunda Barini, yang selanjutnya itu sharing session bersama Mbak Frita, pemutaran video project, foto bersama, games, sharing session bersama Mbak Nila, games, dan video penutup. Oke, baik. Selanjutnya akan ada kata pengantar dari Ayunda Kabin Berkebun, yang diwakili oleh Ayunda Barini. Waktu dan tempat saya persilahkan, silahkan Mbak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Halo, perkenalkan. Saya Barini dari Ibu Profesional Regional Sukabumi bersama Yunda Ririn dari Regional Surabaya dan Yunda Yulia dari Regional Payakumbuh LK. Alhamdulillah, pada kesempatan hadir di siang hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan hadir di pameran karya Kabin Berkebun Kampung Bakat 3. Dan tentu saja kami para Ayunda juga berterima kasih kepada teman-teman shippers yang sudah aktif berkontribusi, berbagi pengalaman, berkarya, mempraktekkan ilmu yang didapat selama beberapa pekan terakhir ini. Selamat menikmati karya indah untuk alam ini. Semoga kita bisa mendapat insight yang berkesan dari video keren karya Shippers Kabin Berkebun. Pohon kemuning bunganya rimbun, selamat healing bersama Kabin Berkebun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayunda dan Mbak Dina. Nah, sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya membaca quotes tentang sebuah taman membutuhkan tenaga dan perhatian yang sabar. Tanaman tidak tumbuh hanya untuk memenuhi ambisi atau untuk memenuhi niat baik. Mereka berkembang karena seseorang menggerakkan upaya mereka, kata seorang Bapak Liberty Hyde dan Bailey. Nah, acara selanjutnya yaitu ada dari kata pengantar dari Mbak Frita sharing session tentang project dari kabin berkebun. Nah, boleh Mbak Dina tampilkan CV beliau dulu? CV-nya belum tampil, Mbak Dina. Oke, narsum kita yang pertama yaitu untuk sharing session yang pertama ada Mbak Frita Nadia. Beliau biasa dipanggil Mbak Frita. Beliau adalah sebagai IRT, business owner, freelancer penelitian kesehatan. Passion beliau itu di bidang desain, kesehatan, dan sustainable living. Profil beliau itu istri dari suaminya itu Wahid Lalang B, ibu dari 2 anak berumur 7,5 dan 3,5, 7,5 tahun, 3,5 tahun, lahir di Jakarta 14 Agustus 1989. Pendidikan beliau itu di Man Insan Cendekia Serpong Kesehatan Masyarakat UI. Aktivitas di ibu profesional itu martikulasi, kadif desain, kadif logistik, member Rumbel, dan manajer desain. Nah, boleh nanti dibaca oleh teman-teman ya. Saya untuk mempersingkat waktu, saya panggil dulu Mbak Fritanya dulu ke atas panggung. Silahkan Mbak Frita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, diserahkannya Mbak Frita. Oke, baik. Perkenalkan lagi ya, biar lebih kenal, lebih akrab, lebih nyaman dan gak sungkan gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Frita Nadia. Saya biasa dipanggil Frita. Saat ini saya tinggal di Kabupaten Bandung, tepatnya di Kecamatan Ciparai. Jadi kalau di Kabupaten Bandung itu kebetulan di tempat saya itu daerah pesawahan. Jadi saya tinggal di perkampungan dan dikelilingi oleh banyak-banyak sawah yang terbentang gitu. Kemudian saya berasal dari ibu profesional Bandung, dan di sini saya sebenarnya mau mengalirkan rasa sih Mbak gitu ke teman-teman semua supaya keseruan itu nggak kita aja nih gitu yang rasain gitu kan. Mungkin teman-teman yang di luar kabin berkebun bisa ikut juga merasakan keseruan kami para shipper dan Ayunda yang ada di kabin berkebun. Untuk sama-sama yuk kita semarakan kegiatan berkebun dimulai dari rumah gitu. Nah, tema yang diangkat memang tema-tema yang lagi hits juga di masa sekarang, yaitu tentang urban farming, di mana ada kekhususannya yaitu kekhususan mengenai healing irit dan produktif ala emak. Nah, gitu ya. Jadi proyek kita tuh itu. Proyek kabin berkebun adalah tentang healing irit dan produktif ala emak. Next, mungkin PPT-nya bisa ditampilkan, Mbak. Nah, di sini saya sebenarnya mewakili dari teman-teman tim. Dalam pembuatan proyek, kita ada proyek itu adalah suatu bentuk sharing kita dari teman-teman shipper atau teman-teman pembelajar supaya keseruan berkebun itu bisa terasa ke teman-teman semua dan merasakan bahwa berkebun itu mudah dan ternyata bikin healing yang irit dan produktif gitu. Next, ini dulu. Mungkin udah tahu ada alasan kenapa, maaf sebelumnya. Mungkin pengen tahu dulu nih alasannya berkebun tuh apa aja coba. Dari teman atau mbak-mbak di sini boleh di chat kenapa sih pengen berkebun gitu.
tadi udah ada Mbak siapa ya? Mbak Maharani ya dari IP Bekasi. Baru mau memulai bikin kebun di rumah gitu, tapi masih minim ilmu. Semoga banyak dapat ilmu dan insight dari sini. Terus ada Mbak Habibah ya dari IP Bogor. Senang akhirnya bisa ikut lagi ke acara kabin berkebun. Wah, berarti sebelumnya udah pernah ya mampir ke sini ya di batch sebelumnya mungkin ya. Terus ada lagi Mbak Ranti dari IP Bandung juga. Halo Mbak Ranti. Terus ada Mbak Ade dari Bangka Belitung. Terus ada Mbak Ella dari Bogor. Nah, ini pas banget nih, berkebun itu healing aku paling ampuh. Wah, Mbak Ella udah merasakan ya, healing berkebun itu adalah kegiatan yang bikin healing gitu. Terus ada Mbak Rahmah juga nih, ingin produktif jadi bisa bantu finansial keluarga. Wah, Masya Allah, keren banget. Bisa berdampaknya itu nggak cuma buat kegiatan berkebun ya, ternyata dampaknya bisa buat ekonomi juga. Oke, lanjut. Mbak Anita, ada Mbak Anita dari Bekasi, pengen panen katanya. Mbak Ade pengen healing, irit favorit mama banget. Karena irit itu adalah favoritnya mama ya Mbak Ade ya. Terus ada Mbak Rizky Fikian ya. Benar ya Mbak Rizky? Senang berkebun karena memperhatikan tanaman bertumbuh, plus lagi nemenin Pak suami yang lagi belajar hidroponik. Wah, Masya Allah nih. Terus Mbak Imas, ingin mendukung ketahanan pangan dari rumah. Ada lagi yang mau menambahkan? Mbak Novia, healing produktif sama anak-anak di rumah. Masya Allah, berarti Mbak Novia itu berkebunnya bareng anak-anak ya. Nah, sebenarnya ini saya rangkum ya motivasi berkebun dari teman-teman shipper pada saat proses pembelajaran. Di sini ada 3, yaitu bisa beraktivitas fisik, bisa punya pangan mandiri, dan juga healing tentunya. Jadi berkebun itu ternyata dampaknya tuh berlevel-level gitu ya, nggak cuma satu level aja gitu. Jadi ternyata berlapis-lapis gitu kan. Next Mbak. Kenapa ya? Ya. Coba next slide-nya Mbak. Boleh dibantu Mbak Dina? Next. Dengan beraktivitas fisik, kenapa sih kok bisa gitu ya? Pengen berkebun. Oh, ternyata dengan aktivitas fisik itu di berkebun tuh banyak banget gitu. Ada kegiatan meracik tanaman, pindah tanam, mungkin ngangkat-ngangkat polybag dari satu spot ke spot yang lain, terus juga kita ada aktivitas semprot pestisida gitu kan, nyiram tanaman, ada pruning, menggemburkan media tanam, dan juga mungkin ada instalasi-instalasi infrastruktur, mungkin pakai rice bed, ada yang pakai polybag gitu kan, itu harus bergerak ya. Gitu. Makanya berkebun itu adalah satu hal kegiatan yang dipilih supaya bisa beraktivitas fisik secara terencana. Gitu bukan sih teman-teman? Gitu. Next, pangan mandiri. Nah, pangan mandiri. Kenapa sih pengen pangan mandiri? Bener-bener nih, bener tadi yang diucapkan, dikirimkan chatnya dari teman-teman. Kita tuh bisa loh panen langsung dari rumah gitu kan, berkebunnya dari rumah dan panennya langsung dari rumah. Keluar ke teras, ada buah nih yang udah bisa dipetik, tinggal ambil nih. Wah, mau masak sawi, tinggal panen nih gitu ya. Ada yang udah usianya sudah cukup panen, kita bisa ambil nih langsung. Terus juga kenapa pengen pangan mandiri? Karena mungkin ada juga yang pengen terjamin pestisidanya, terjamin pupuknya yang aman gitu kan. Dan juga ada alokasi budget sayur gitu kan, yang bisa dialokasikan ke yang lain gitu. Jadi emang berkebun tuh dampaknya itu berlapis-lapis gitu ya, nggak habis-habis gitu. Next Mbak, yang terakhir motivasinya adalah untuk healing. Kenapa bisa healing? Karena memang namanya tanaman itu kan kebanyakan warna hijau ya, warna hijau. Terus juga slide-nya sebelumnya Mbak. Terus juga kita bisa dapat sejuknya, kita dapat, ada satu lagi nih, tanaman merespon dengan tidak bersuara. Jadi kalau misalnya kita punya trauma
untuk nggak suka nih diomongin yang terlalu berisik. Nah, tanaman itu nggak respon dengan bersuara. Jadi kita pas lagi merespon tanaman tuh, kita cuma lihat, oh daunnya menguning, berarti kenapa? Dia nggak akan protes dengan bersuara gitu. Jadi kita ngerasa makin kalem, makin tenang gitu. Beda ya kalau kita berkomunikasi dengan orang lain kan pasti kita ada yang hal-hal yang berisik yang mungkin pada saat tertentu kita merasa terganggu. Nah, kalau tanaman tuh nggak akan bersuara gitu. Next, Mbak. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira tantangan buat teman-teman nih dalam berkebun apa aja? Boleh di chat, Mbak? Ayo, ada apa aja ya tantangan-tantangan selama ini gitu. Kalau Ayo, awal, kira-kira apa kalau ya? awal saya itu berkebunnya dari rooftop. Jadi ya manfaatin yang ada gitu. Jadinya coba pakai polybag waktu itu. Terus kemudian udah pindah ke rumah yang sekarang dengan lahan yang sudah ada, jadi sudah lebih siap. Udah Oh, ada ada jawabannya yang Mbak Prita. ini komposnya katanya baunya bikin risih tetangga. Nah, berarti mungkin nanti kita bisa belajar bagaimana cara mengkompos yang baik sehingga tidak menyebabkan bau, begitu. Di kabin berkebun tentunya ya Mbak ya. Nanti bisa ikutan di kabin berkebun berikutnya ya. Tapi insya Allah nanti di project juga ada teasernya, jadi tenang aja. Terus juga energinya, nah nanti juga dijelasin. Tenang aja. Tantangan untuk lahan minim, oh tenang, lahan minim kita bisa ini, harus optimis ya. Terus ada tanahnya terbatas, bahkan nggak ada. Terus terik matahari terlalu tinggi sehingga banyak tanaman yang mati. Apalagi kemarin ya belum turun hujan gitu, belum banyak yang turun hujan, jadi ini. Terus, nah slide berikutnya, jadi ternyata tantangan itu sebenarnya ada 4 hal. Jadi pertama memang lahan terbatas ya, lahan terbatas. Tapi emang bisa gitu lahan terbatas, bisa kok, tenang. Banyak metodenya, nanti akan dijelaskan di video project dan juga di narasumber berikutnya. Terus juga takut gagal, jadi mindset takut gagal ini harus dikikis dikit-dikit gitu ya, dihilangkan dikit-dikit. Kalau bibitnya di semayannya dipatok ayam harus dilegowokan bahwa kita bersedekah untuk ayam. Nah, seperti itu ya. Jangan baper ya Mbak Prita ya. Pengalaman aku gitu kan. Dipatok ayam, alhamdulillah aku jadi punya jalur rezeki buat sedekah, aku nanti dapat pahala gitu. Jadi tidak perlu merasa sedih gitu karena insya Allah kita berbagi dengan hewan. Terus alokasi waktu itu juga jadi tantangan. Terus yang terakhir nih, aku mah masih pemula gitu ya, biasanya gitu ya. Oke, next. Next-nya, berarti kalau tantangannya berkebun begitu, kita mesti ngapain ya? Nah, kita bisa menetapkan waktunya itu jangan bayangin kalau kita seperti petani penggarap yang ada di apa namanya teh, yang di kebun gitu ya. Tapi kita bisa setting waktu terbaiknya bagi tanaman itu dibutuhkannya itu pagi sejam boleh, sore sejam aja. Misalnya nyiram atau pindah taman, sejam itu udah cukup pagi atau sore. Jadi nggak usah dipikirin harus 3 jam gitu mengambil waktu porsi ibu rumah tangga kita gitu, enggak sih. Jadi sejam aja, paling lama itu juga sudah cukup. Oke, nah akhirnya kita membuat project nih. Projectnya itu dalam bentuk video, supaya apa? Supaya bisa meluaskan manfaat untuk berkebun ke teman-teman yang lain. Jadi nggak cuma shipper atau pembelajar aja yang bisa merasakan manfaatnya. Terus juga menularkan energi positif itu juga. Dan ilmu yang dipelajari akan makin teringat dan menempel jika kami bisa sharing di proyek berkebun ini. Next, Mbak. Oke. Nah, karena kami punya motivasi yang sama, maka kita membentuk tim. Timnya di sini dibimbing oleh Yunda dan juga dibagi oleh diketuai oleh Mbak Dwi Hastuti dengan tim-tim yang ada praproduksi, produksi, kemudian editing dan Zoom meeting. Next. Nah, jadi langkahnya memang urban farming itu cocok untuk kegiatan ibu rumah tangga yang bisa berkebun dan memanfaatkan lahan praktis dan terbatas di rumah.
Oke. Setelah ini kita nonton bareng ya video project dari Kabin Berkebun. Terima kasih. Terima kasih kembali Mbak Prita. Masya Allah. Kasih ya Mbak Prita ya tips-tipsnya. Ternyata apa ya, walaupun kita punya lahan yang terbatas, tapi itu nggak suatu kendala ya Mbak ya. Terus pembagian waktu yang dari Mbak Prita itu insight banget nih buat diri sendiri. Dan terakhir, punya lahan terbatas, siapa takut buat berkebun. Nah, karena sudah kita mendapatkan sharing session dari Mbak Prita, alangkah baiknya, kita lihat dulu hasil project dari Kabin Berkebun. Silahkan Mbak Dina. Selamat datang di proyek Kabin Berkebun Kabat 3. Healing irit dan produktif ala emak. Yuk kita intip keseruan aktivitas berkebun para sipper. Kenapa sih perlu berkebun di rumah? Karena warna hijau pada daun itu menenteramkan pandangan mata. Kegiatan produktif yang mendukung kesehatan mental dan fisik. Bisa langsung panen pangan mandiri dari rumah. Kita saat ini sedang berada pada era kebangkitan, kembali kesadaran lingkungan. Semakin banyak orang mulai sadar betapa pentingnya mengupayakan hidup berkelanjutan atau istilah kerennya sustainable living dalam upaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan kepada bumi. Salah satu praktek yang bisa kita lakukan dalam upaya hidup yang berkelanjutan adalah berkebun dengan sistem permakultur sustainable living maupun permakultur bertujuan untuk menghemat penggunaan sumber daya, menjaga keseimbangan alam, dan menghormati hubungan simbiosis manusia dengan bumi.
membuat starter kompos. Aku buatnya kompos yang aerob yang membutuhkan oksigen. Caranya aku menggunakan ember bekas cat yang dilobang-lobangi di bawah, bagian bawah dan bagian sampingnya. Aku menggunakan unsur coklat banding unsur hijau, yaitu 2:1. Menggunakan tanah juga secukupnya. Kemudian aku juga menggunakan bioaktivator berupa air cucian beras yang sudah diinapkan 1-2 jam. Kemudian diaduk-aduk. Di hari kedua terlihat komposnya sudah mulai hancur. Diaduk-aduk terus, nggak usah ditambah. Di hari yang ketiga terlihat komposnya sudah hancur ya, yang kulit-kulit semangkanya tinggal itu batang-batang kangkungnya belum. Oke, insya Allah besok sudah bisa ditambah unsur hijau dan unsur coklatnya. Membuat mikroorganisme lokal dari kulit semangka yang sudah hampir membusuk, gula merah, dan air cucian beras. Nah, ini hari pertama sudah tercampur ketiga bahan. Hari kedua sudah ada gelembung-gelembung gasnya, itu dibuka tutup supaya botolnya tidak meledak ya. Di hari ketiga gelembungnya makin banyak, di hari keempat juga masih ada gelembungnya dan aromanya sudah segar seperti aroma buah. Hari kelima aromanya sudah mirip kayak tape. Dan hari keenam itu gelembungnya berkurang, ada lapisan putihnya dan aromanya juga seperti ini, seperti tape. Dan ada materi bonusnya, yaitu membuat PSB dari 1 butir telur, 1 terasi, dan 1 sendok MSG. Nah, ini dicampur ke dalam botol, dimasukkan juga air hujan. Kita tunggu ya minimal sampai 7 hari berubah warna mbaknya. Semoga berhasil. Waktunya kita panen tanaman sayuran dari kebun sendiri. Meskipun memiliki lahan yang terbatas, tetapi kalau fungsinya dimaksimalkan, ternyata bisa membuahkan hasil loh. Seperti yang satu ini, ada sayuran sawi yang ternyata bisa kita tanam di talang air. Tidak memerlukan banyak tempat dan hasilnya kita bisa memanennya untuk makanan orang rumah. Kemudian ada bayam Brazil yang juga bisa ditanam di polybag besar. Dan ini hasil panen kita. Berikutnya ada kangkung. Menanam kangkung itu tidak susah. Kita bisa menanamnya di tanah bedengan biasa seperti ini. Dan hasilnya lumayan kan? Berikutnya ada kale dan juga kailan yang bisa ditanam di polybag sedang. Ini hasil panen kita. Berikutnya ada panen bayam. Bayam ini ternyata bisa tumbuh dengan subur di mana saja, termasuk di tanah bedengan seperti ini teman-teman. Jadi kalau pengen tanam bayam nggak perlu susah-susah. Dan ini hasil panen kita. Setelah tadi kita sudah panen, sekarang waktunya kita untuk mengolah hasil kebun kita. Yang pertama kita akan masak nasi biru. Kita ambil beberapa bunga telang yang akan kita gunakan untuk memasak nasi biru. Kita masukkan bunga telang yang sudah kita petik tadi ke dalam air rendaman beras dan kita masak bersama berasnya. Dan ini hasilnya.
Berikutnya kita akan masak sayur labu siam. Kita petik beberapa labu siam yang sudah cukup matang. Jangan lupa dibersihkan dan kita potong kecil-kecil dan siap dimasak bersama bahan-bahan lainnya. Berikutnya kita akan membuat sambal ikan asin. Kita petik beberapa cabai keriting. Lalu juga kita akan memetik tomat. Kemudian haluskan tomat dan cabai keriting yang sudah kita petik tadi, masukkan garam, gula, aduk-aduk sebentar. Dan tidak lupa kita masukkan ikan asinnya. Kemudian kita aduk lagi sampai merata. Dan sambal ikan asin siap disantap. Berikutnya kita bikin minuman jus sehat. Kali ini kita akan pakai daun selada romain. Selada romain ini punya banyak banget manfaat. Salah satunya dia punya antioksidan yang tinggi dan membantu menjaga kesehatan tubuh. Kita ambil beberapa lembar daun romain. Kemudian kita ambil beberapa biji tomat cherry. Lalu juga kita akan menambahkan dengan buah stroberi. Blender semua bahan, tidak lupa ditambahkan air dan juga madu ataupun gula. Dan jus sehat siap dinikmati. Masya Allah sekali ya, teman-teman. Kita udah lihat nih, udah apa ya, kayak study tour gitu ya, tapi by online nih. Kita udah lihat hasil-hasil dari karya teman-teman kabin berkebun dan akhirnya karena jam siang ya, jadi lapar. Oke, terima kasih banyak Mbak Prita dan teman-teman semua. Semoga menginspirasi juga buat teman-teman pembelajar siang ini. Lihat seperti itu yang bikin semangat berkebun, kata Mbak Imas. Iya Mbak ya. Nah, oke, karena kita di pertengahan acara, alangkah baiknya kita ambil sesi foto dulu nih, biar masih fresh-fresh dengan skincare-nya gitu. Boleh Mbak Dina diberi aba-aba nanti kalau udah selesai siap gitu. Kasih Jadi aba-aba untuk ya Mbak. Boleh dinyalakan kameranya, Mbak. bisa Ya. open Oh ya, cam boleh ya. oh Buka ya, kamera dulu. Kamera dulu. boleh di Open cam yang bisa open cam jadi open bagi yang cam. bisa aja. Mm-mm. Mumpung masih lengkap, masih terus juga masih seger nih ya make up-nya ya kan? Ya kan mau tampil kita make up semua ya kan? Siap. Kita menunggu beberapa detik dulu. Masih ada yang mau open cam kah? Masih ada? Udah langsung aja, Mbak. Boleh lanjut Oke. Mbak Dina. Ya. Silakan Mbak Dina. Udah siap? Ya. Kasih aba-aba ya Mbak. Pose dulu. Kasih aba-aba ya Mbak Dina. Aba-aba ya. 3, 2, 1. Oke, sudah. Dah. Terima kasih Mbak Dina. Oke, kita udah healing nih. Healing irit banget ya. Mau masak sambal juga bisa dipetik dari rumah, terus udah foto bersama. Nah, buat merefresh supaya nggak jenuh, yaelah. Mungkin nggak jenuh ya karena udah lihat yang hijau-hijau segar-segaran. Kita saatnya untuk bermain dulu. Nah, yang pasti udah ngelihat video dari kabin project berkebun pasti tahu nih jawabannya.
Caranya, teman-teman boleh nanti, ketik di kolom room chat, siapa yang paling cepat dan tepat itu pemenangnya. Oke, boleh silakan siapkan jarinya dulu ya. Sekalian juga boleh Mbak Dina. Kita akan bermain. Ya, yang boleh ikutan hanya peserta aja ya. Di luar peserta nggak boleh. Siapkan jari yang paling tercepat sih. Udah siap ya, Mbak? Udah Mbak Dina itunya flyer yang tembak kita. Oke, kita akan bermain teman emak yang berkhasiat dari kebun. Siapkan jarinya. Dimulai. Boleh? Ya, kita mulai ya. Mbak-mbak semua. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selain enak dipandang, mata, aku juga bisa dijadikan minuman loh. Ayo apa? Ya, Baru pertanyaan pertama udah pada bisa jawab. Hebat, Masya Allah. Masya Allah itu ada Ayunda itu. Langsung dapat. Dicatat dulu. Oke, kita udah dapat Mbak Dina Udah dicatat, Mbak. pemenangnya. Boleh kali ya Boleh langsung. dicatat. Langsung. Ini berikutnya lagi. Boleh dicatat. Mbak Boleh Hadi. langsung itu next flyernya Mbak. Oke. Yang flyer yang sambungannya. Bentar. Siap. Ini Aku dapat juga ya. bisa berubah warna. Ya. Yeay, adalah bunga telang. Bunga telang berkhasiat untuk kesehatan otak, membantu memperbaiki suasana hati, mencegah kerontokan rambut dan merangsang pertumbuhan rambut, dan bisa menurunkan kolesterol. Yuk pejuang diet rajin konsumsi teh telang ya. Wah, harus rutin minum ini nih. Nah, udah dicatat ya Mbak ya, pemenang pertama. Sekarang Wah, ada ini dari Mbak Rahma. Nanti ya Mbak, kita di pertanyaannya kita simpan dulu, kita keep. Udah dicatat ya pemenang pertama. Oke Mbak Dina, selanjutnya aku memiliki bentuk yang unik dan rasaku manis. Apa ya? Wah ini lebih itu ya daripada yang pertama. Apa ya kira-kira? belum ada. Apa ada yang bisa jawab? Kalau nggak belum, boleh next Mbak Dina. Oke. Mbak. Aku memiliki bentuk yang unik dan rasa orang-orang menyukaiku kalau aku dicampur dengan gula merah dan kolang-kaling. Apakah aku? Ayo. Ayo, aduh, dikit lah ya. Belum tepat. Apakah aku? Lagi. Udah. Ah. Itu udah. Ah. Siapakah aku? Ye. Udah ada yang jawab. Ya, dicatat menangnya. Boleh dicatat dulu pemenangnya. Oke. Oke. Nanti kita akan menjapri siapa pemenangnya. Nanti diumumkan juga lewat WAG. Nah, labu parang atau labu kuning memiliki kandungan beta karoten yang tinggi sehingga bisa membantu mempertajam penglihatan. Bisa juga menurunkan tekanan darah dan memelihara kesehatan jantung. Labu parang. Nah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan pemenangnya. Selanjutnya, terima kasih banyak Mbak Dina. Nah, karena kita udah di pertengahan acara dan lanjut untuk sharing session yang kedua, panggung dari Kabin Project ini akan saya serahkan ke Mbak Leila. Saya undur diri dulu. Terima kasih buat Mbak-mbak pembelajar hebat siang ini. Saya serahkan panggung ini kepada Mbak Leila. Silakan Mbak Leila. Terima kasih Mbak Iji. Suara saya terdengar? Terdengar. Suara saya terdengar jelas? Jelas Mbak. Terdengar Mbak, Aman. jelas. Aman ya. Udah deket banget nih, saya udah di depan layar nih.
Tadi ternyata saya musuhan sama gadgetnya. Sekarang saya udah di depan layar gadget nih, temenan saya. Jadi terima kasih Mbak Aji. Gimana kabar teman-teman hari ini? Selamat siang semuanya. Selamat Ini siang. seneng banget. Oh ya, sebelum saya masuk lebih jauh lagi ke sharing session kita yang kedua bareng sama Mbak Nila, narasumber kita pada siang hari ini, saya mau menyapa teman-teman semua dulu. Gimana kabarnya siang hari ini? Kalau di tempat saya di Banjarmasin ini mulai mendung. Nggak tahu nih tempat teman-teman gimana. Kayaknya ada beberapa daerah juga yang beberapa tempat itu hujan ya. Kemarin sih sempat panas, tapi hari ini mulai mendung lagi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik-baik ya. Hot potatoes, Mbak Rahma di mana? Oh, Mbak Novia katanya baru aja hujannya baru reda aja gitu kan. Benar, ada beberapa tempat yang memang ini ya, memang hujan gitu. Tapi nggak, ini sih masalahnya apa namanya? Tidak masalah juga karena akhir tahun memang biasanya adalah musim hujan ya. Harus kita nggak aneh ya. Ya deh, selamat siang untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat di siang hari ini bisa terus bareng-bareng sampai akhir Zoom karena kita akan ada door prize dan hadiah buat teman-teman yang menyimak Zoom ini sampai akhir. Jadi rugi banget kalau teman-teman tuh ninggalin di tengah-tengah karena kita belum mulai intinya nih, kita belum mulai bareng, kita belum mulai sharingnya. Jadi stay di sini jangan kemana-mana karena ada beberapa hadiah lagi akan kita kasih buat teman-teman, makanya tetap stay di sini, tetap bareng, tetap ada terus di Zoom bareng sama Kabin Berkebun ya. Oke, selamat siang untuk teman-teman semuanya. Saya buka dengan sedikit pantun warna putih bunga melati. Apa kabarnya teman-teman siang hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Amin. Sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Laila Fitri yang akan bertugas sebagai moderator di siang hari ini, yang akan memandu teman-teman semuanya sampai lebih kurang 30 menit ke depan. Kita akan bahas tentang salah satu teknik berkebun, ya. Perkenalkan, saya Laila Fitri. Saya di sini domisilinya dari IP Kalsel, Kalimantan Selatan. Nah, sebelum saya masuk atau saya membawa teman-teman semua ini masuk ke sharing, saya mau tanya dulu nih. Tadi kan udah dikasih apa ya? Udah dikasih pemanasan nih sama Mbak Prita. Udah dikasih apa ya, bisa dibilang udah dikasih challenge-nya apa sih yang bikin kita susah untuk berkebun itu apa sih? Yang pertama, lahannya terbatas ya enggak? Terus juga niat yang kurang mungkin, nggak punya ilmunya, saya mah pemula. Iya, pasti ada juga ya. Terus apa lagi? Nggak ada ilmunya, lahannya terbatas, terus juga merasa pemula, nggak tahu mau belajar di mana, pengen berkebun tapi nggak tahu nih belajarnya kemana gitu kan, bingung. Mungkin ini bisa jadi salah satu apa ya, bisa jadi salah satu tujuan teman-teman. Jadi kalau teman-teman nih yang udah masuk di Zoom berkebun, di Zoom pada siang hari ini tidak telaten. Apa namanya, ini bisa bisa apa ya, yang punya niat untuk pengen berkebun gitu kan, pengen menanam juga, pengen mencoba untuk menanam tanaman lagi karena pengen pengen panen sayur. Udah lihat videonya teman-teman, para shipper dari Kabin Berkebun tuh, mereka apa namanya, bisa panen sayur dari rumah dengan enak, terus bisa dimasak, kan lumayan menghemat uang untuk beli sayur ya. Mungkin bisa jadi motivasi buat teman-teman yang ada di Zoom siang hari ini untuk next batch itu masuk ke Kabin Berkebun ya. Ya deh, boleh Mbak Dina siang hari ini ditampilkan slide CV untuk narasumber.
berkebun hidroponik. Ada yang tahu berkebun hidroponik atau baru dengar aja atau sebenarnya udah pernah nyoba teman-teman semuanya berkebun hidroponik seperti apa? Udah pernah nyoba tapi gagal, belum pernah nyoba tapi pengen nyoba dan penasaran. Oh, ada Mbak Rahma, udah dengar tapi belum berani coba. Belum beraninya karena apa? Nanti kita akan bahas di sini. Keresahan teman-teman tentang berkebun ala hidroponik itu seperti apa sih? Ada yang bilang katanya mahal. Ada yang bilang katanya hemat karena tidak perlu ruang yang banyak. Ada yang bilang juga mungkin apa namanya lebih sehat karena pakai yang alami gitu ya. Karena dari air nggak dari tanah, nggak pakai pestisida dan segala macam gitu kan. Nanti kita akan bahas di sini teman-teman. Oke. Sebelumnya saya akan bacakan dulu secara singkat CV dari narasumber kita pada siang hari ini. Di siang hari ini ada Mbak Nila Rosdiana yang akan berbagi atau akan sharing tentang bertanam unik dengan hidroponik. Teman-teman, beliau ini berasal dari IP Kediri Raya. Ibu dari 3 anak laki-laki dengan kegiatan sehari-harinya selain menjadi ibu rumah tangga, beliau juga mengajar di Aliyah dan sebagai pembina ekstra lingkungan di Madrasah Sanawiyah, yang juga berkegiatan dengan ibu-ibu di desa TPPKK. Ya deh, langsung aja ya, kita panggilin Mbak Nilanya kalau udah siap banget nih di depan layar, udah siap mau menjelaskan, udah siap mau sharing, udah nggak sabar nih kayaknya udah mau mengeluarkan unek-uneknya. Halo Mbak Iya. Nila. Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, tapi ya masih agak batuk ya. Jadi nanti kalau ada suara angkrok-angkrok, jadi ya mohon maaf sebelumnya. Nggak apa-apa, sebenarnya saya juga agak agak gatal juga tenggorokan. Memang lagi musimnya kayaknya ya. Iya, benar. Nggih. Ya deh, boleh langsung aja buat Mbak Nila saya persilahkan Oke. yang mau sharing tentang berkebun atau bertanam unik dengan hidroponik pada siang hari ini. Silakan Oke, Mbak Nila. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang. Gimana, masih semangat atau udah siang-siang kayak gini udah mau pengen tidur aja bawaannya? Tapi saya harap kita masih semangat ya. Eh, Bagaimanapun juga ilmu kan memang harus dicari ya. Mumpung ada ilmu gratis, kenapa enggak gitu ya. Terus saya salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah hadir dan join di sharing sessionnya kita ya kabin berkebun KB3. Terima kasih sekali karena ini dengan acara ini kita bisa menampilkan proyeknya kita bareng-bareng pada kabin berkebun. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada Yunda yang telah membersamai kami. Ya Allah, terima kasih sekali ilmunya, waktunya. Kalau curhatannya yang sering dibales gitu ya. Alhamdulillah sekali kita memiliki Yunda yang sangat baik hati sekali, kan. Terus dan terima kasih yang tidak terkira kepada teman-teman shipper di kebun berkebun yang sudah bekerja sama ya untuk mewujudkan suatu proyek videonya berupa video kita dan juga sudah bekerja bersama selama beberapa pekan kemarin ya. Itu it means a lot to me. Itu waktu yang sangat berharga banget buat saya. Sebenarnya saya itu bukan orang yang ahli sih sebenarnya dalam hidroponik. Masih banyak yang lebih ahli gitu ya. Yunda Yulia itu sudah hidroponiknya sudah taraf beliaunya sudah sampai taraf komersil. Kalau saya kan masih rumahan ya. Tetapi kemarin oleh Mbak Ada sebagai ketua kelasnya kita, ayo Mbak nggak apa-apa sharing aja modelnya. Jadi mulai dari awal berkebun gimana, terus bagaimana berkebun itu bisa jadi sarana healing yang murah, yang mudah dan irit, terus gimana kita bisa memanfaatkan ruangan terbatas milik kita sehingga kita bisa minimal bantu-bantu sedikit lah di dapur gitu ya.
Itu oh oke lah, ayo lah Mbak, nggak apa-apa, kita sharing aja. Nanti ketika ada yang bertanya atau ada yang apa, kita keroyokan istilahnya jawabnya bareng-bareng. Nah, berkebun hari ini saya mau men-sharing tentang berkebun hidroponik ya. Berkebun hidroponik, healing, murah dan mudah dan irit. Nah, lanjut Mbak, saya slide yang pertama. Oke, berkebun awalnya kenapa sih? Nah, ini tadi ada yang bilang bahwa oh takut mati gitu ya, gagal panen. Nah, itu pernah saya alami sebenarnya. Awal-awal dulu saya itu pernah saking pengennya nanam akhirnya bikin bedengan walaupun kecil ya, bedengan kecil di depan rumah terus sama beberapa polybag. Nah, karena keterbatasan waktu, banyaknya kegiatan pada saat itu, terus kecentok musim kemarau, akhirnya kurang perawatan. Kebetulan jarak antara tanaman dan airnya juga butuh effort yang banyak gitu ya. Akhirnya lama kelamaan kok kasihan ya. Akhirnya belum sampai panen sudah saya ambil gitu, soalnya takutnya malah mati gitu. Nah, dari situ akhirnya aduh kok gini gitu, kok susah gitu ya. Angen-angennya dari dulu itu susah ketika harus bertanam di dalam tanah. Nah, kemudian saya off dulu dari kegiatan berkebun. Nah, sampai ternyata di desa itu ada pelatihan hidroponik dari PPL pertanian dari kecamatan. Saya ikut. Nah, terbuka tuh insight bahwa oh, ternyata cara ini mudah ya. Dipraktekkannya gampang. Terus alatnya juga sebenarnya nggak mahal-mahal amat. Saya pun misalnya beli itu masih mampu lah dari menyisihkan tabungan gitu. Terus akhirnya mencoba. Nah, sekarang alhamdulillah kalau skala rumahan sudah punya satu yang digambar, nanti ada di gambar slide. Terus yang ada 3 yang kotak yang skala rumahan, alhamdulillahnya. Nah, hidroponik adalah salah satu cara untuk memanfaatkan lahan sempit semaksimal mungkin untuk membantu penyediaan kebutuhan dapur. Ini benar banget. Kenapa? Karena kalau dilihat gambar saya ya, saya punya kayak gini, bak tanam seperti ini. Oh, kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Oh, ada background-nya. Nah, nggak kelihatan. Dari bak tanam saya gitu ya, yang sistem week system itu ukuran 40 kali 35 itu bisa dipakai untuk 3 kali makan. 2 kali makan ya, 2 kali masakan lah. 2 kali masakan. Saya punya 3, saya tanami kangkung, sawi, sawi pagoda dan sawi biasa, sawi pakcoy. Nah, saya kalau misalnya satu bak tanam itu bisa untuk 2 hari, berarti 6 hari itu saya sudah free, nggak beli sayur gitu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, lanjut lagi, kalau misalnya gimana kalau misalnya saya punya 12, berarti saya bisa dalam 1 bulan sudah bisa tuh ya ngambil makanan dari bak tanaman saya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Lumayan ngirit gitu ya. Nah, hidroponik sendiri itu adalah budidaya tanaman menggunakan media air. Oke, next slide, Mbak. Oke, hidroponik itu bisa dijadikan salah satu alternatif ya untuk memanfaatkan ruang sempit. Seperti yang saya bilang, saya punya bak tanam itu ukuran 40 kali 30 meter. Sentimeter. 40 kali 30 cm. Itu ada 3. Kalau misalnya saya tanam secara vertikal kayak gitu ya, berarti hanya butuh 40 kali 30 cm. Belum lagi tambahan juga saya ada juga yang memakai botol aqua bekas gitu. Nah, dalam botol aqua bekas itu saya bisa nanam sawi atau bisa nanam bayam gitu atau kangkung yang bisa sekali panen bisa buat makan. Nah, itu salah satu alternatif untuk lahan pertanian di lahan sempit. Kalau di videonya project itu kan
dengan media tanah, bisa juga dengan talang air, dengan polybag. Jadi sebenarnya kalau lahan sempit itu sekarang bukan lagi alasan aja sih, bukan sebagai salah satu alasan untuk memulai menanam kayak gitu. Nah, kenapa memilih hidroponik? Yang pertama mudah. Jadi mudah itu maksudnya kita tidak perlu instalasinya nggak susah. Jadi ya kalau mungkin media tanam kita masih mikir medianya seperti apa, harus ada tanah, ada kohe, kemudian ada sekam bakar, mungkin juga mungkin kesulitan carinya di mana gitu ya. Kalau hidroponik akhirnya saya beli satu paket starter untuk rumahan, kurang dari 50.000 itu sudah dapat semua, sudah ada bibitnya, sudah ada tempat medianya, sudah ada medianya, dan sudah ada bibitnya, itu sudah full, tinggal kita ngerakit, nanem, nunggu, sudah gitu, alhamdulillah sudah bisa panen gitu. Nah, alasan yang kedua, tidak perlu lahan luas. Ya, ini tadi alasannya utama sih sebenarnya. Dengan pot 40 kali 30 itu kita bisa nanam kangkung, bisa nanam sawi, bisa nanam pakcoy. Pakcoy itu juga sawi ya. Pakcoy sama bayam itu bisa dengan lahan yang sempit gitu ya. Terus yang ketiga, minim perawatan. Salah satu yang membuat saya senang dengan hidroponik itu adalah kita tidak perlu menyiram sebenarnya. Itu alhamdulillah banget sih. Kalau di tanah kan memang bagaimanapun juga makhluk hidup kan memang butuh dirawat ya. Sama sih seperti tumbuhan juga. Kalau walaupun di hidroponik memang perawatan kita lebih ke dilihat ada hamanya nggak sih, ada apitnya nggak sih, ada ulatnya nggak, kayak gitu. Tetapi kita tidak punya kewajiban, bukannya kewajiban sih kita tidak perlu effort yang lebih untuk menyiram. Jadi karena medianya sudah air, ya dia istilahnya kasarnya itu wis dijarno wae dhek iso urip kayak gitu ya. Terus jadi tidak perlu effort yang terlalu besar ya kalau hidroponik itu. Terus pasti panen ya itu. Kalau hidroponik itu menurut saya itu pasti panen ya, karena medianya atau nutrisi makanannya itu sudah tersedia di media, di airnya. Jadi kita tinggal naruh di dalam di bawah sinar matahari. Kalau misalnya ada atap yang mungkin ada atap sinar matahari saya nggak full, nggak apa-apa, kita bisa nyari tanaman yang sekiranya cuman butuh waktu matahari full itu 4-5 jam, nggak apa-apa. Contohnya kayak sawi, kangkung itu masih bisa mentolerir matahari yang tidak full dalam satu harinya. Nah, jadi pasti panen. Nah, ini kangkung yang saya bawa sebenarnya ini, tapi kok mungkin karena ada background-nya ya, akhirnya nggak kelihatan. Ini sudah regrow yang ketiga. Jadi sudah nggak ini sudah regrow yang ketiga ini. Ini kemarin ngelintung-lintung karena memang banyak kegiatan sekali, akhirnya jarang ini sama saya, agak jarang terawat. Nah, itu. Terus maaf. Oke, next slide, Mbak. Nah, metode yang dipakai itu yang ada 6 secara umum. Yang 1 wick system, 2 drip system, deep water culture, flow system, nutrient film teknik, dan aeroponik. Kalau wick system itu yang seperti yang punya saya yang kangkung ini adalah wick system. Dia memakai sumbu. Sebentar, saya nggak pakai background ya, biar bisa melihatkan contohnya. Ini seperti yang saya pakai ini contoh dari wick system. Saya memakai dari botol bekas ya. Ini terus kemudian saya
aqua bekasnya dipotong atas bawah, kemudian bawahnya dikasih media. Ini sudah jadi media atau tempat untuk menanam kangkung atau sawi. Ini bagus banget nih. Nah, terus yang kedua, drip system. Drip system itu biasanya dipakai pada tanaman buah atau yang memang membutuhkan apa namanya akurasi dalam pemberian nutrisi ya. Nah, drip system itu contoh prinsipnya adalah meneteskan media ke tanaman. Akhirnya kelebihannya drip system itu tidak ada media yang terbuang karena sistem ini dirancang agar air atau medianya itu terserap sempurna ke dalam tumbuhan. Yang ketiga adalah deep water culture. Nah, deep water culture itu sebenarnya hampir sama dengan wick system. Bedanya kalau wick system itu pakai sumbu, ya kan? Wick system itu pakai sumbu, kalau deep water culture itu tidak pakai sumbu, jadi langsung akar itu menyentuh air. Contohnya dari deep water culture itu kalau mbak-mbak itu pernah mendengar budidaya ikan dalam ember. Jadi di atas embernya itu ada kangkungnya. Contohnya, saya nggak ada gambar sih. Jadi di atas kangkung itu ada semacam di atas ember yang isinya lele itu ada kangkungnya yang memang ditanam di situ. Nah, atau juga rakit apung. Nah, yang selanjutnya adalah flow system atau EBB. Nah, ini agak jarang ya. Cuman memang biasanya memang untuk tujuan komersil karena memang sistemnya agak butuh effort yang lebih, listrik juga, terus sistemnya juga. Jadi model sistem pasang surut, dia dengan menggenangi tanaman, terus kemudian menyurutkan, seperti itu, berulang seperti itu, akhirnya tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kalau NFT itu seperti yang digambar di belakang, nutrient film teknik. Nah, nutrient film teknik itu tadi dia jadi mengalirkan air, dia mengalirkan media pada akar tanaman, terus diatur ya media tersebut dengan kecepatan dan jumlah air tertentu gitu agar tanaman bisa mengikat nutrien yang dibawa oleh air. Yang terakhir adalah aeroponik. Aeroponik ini masih terbilang baru ya. Kalau saya dengar, mungkin memang metode lama, cuman bagi saya itu masih agak baru karena memang saya belum pernah dengar. Yang mungkin aeroponik kalau misal dipakai pada bunga masih bisa, kayak jenggot musa itu aeroponik. Tapi kalau untuk tanaman tanaman komersil, kalau misalnya kayak sayur-sayuran gitu, saya belum bertemu, istilahnya belum ketemu ini. Mungkin nanti kita bisalah sharing-sharing ya, mungkin biasa ini tentang aeroponik ini, yaitu dia menanam tanaman tanpa menggunakan tanah dan dengan hanya menyemprot air ke akar dan daun. Oke, next slide Mbak. Oke, hal-hal yang harus dipersiapkan. Sebenarnya nggak susah sih hidroponik itu memulainya. Cukup media tanam. Media tanam itu karena kita hidroponik berarti hidro atau harus ada airnya. Airnya apa? Air paling bagus itu adalah air hujan yang telah didiamkan semalam ya, atau air sumur sama juga yang telah didiamkan semalam. Kalau misalnya punyanya air pump ya enggak masalah, air pumpnya aja itu diendapkan aja, takutnya nanti biar dia zat, kalau air pump itu kan ada zat yang pembersih itu loh, itu harus didiamkan juga agar zatnya itu turun. Jadi yang kita ambil adalah air yang atas. Nah, yang paling penting adalah penyediaan AB mix-nya. Ini AB mix itu ada yang berupa cairan kayak gini, ada yang berupa bubuk. Nah, ini bubuk. Kalau starter kalau dengan beli starter seperti ini, biasanya langsung dapat
dapat satu pack ini sudah ada netpot, sudah ada roku, sudah ada semuanya, sumbu dan segala macamnya, sudah ada medianya dan bibitnya. Itu gampang untuk memulai ya, kita memulai. Nah, yang kedua adalah netpot. Netpot tadi semacam ini. Maaf ya, saya ini gambarnya ini. Ini netpot, namanya netpot. Kelihatan nggak? Ini netpot atau apa ya, maaf tadi mana ya? Saya bawa sebenarnya. Ini netpot. Netpot ini adalah digunakan untuk sebagai tempat tanaman yang akan kita tanam. Bisa juga kalau nggak punya ini gimana? Gampang. Saya punya gelas air mineral. Ini yang pendek ya. Ini bisa saya pakai kok sebagai netpot. Ini saya pakai ini di sini. Ini adalah pakai sistem tadi di botol kultur. Saya pakai styrofoam bekas jajannya anak-anak. Terus saya pakai bekasnya ini saya pakai untuk netpotnya. Terus selanjutnya adalah instalasi hidroponik ya sama. Kalau jenengan mau pakai weak system berarti harus ada sumbunya. Kalau misalnya nutrient film, kalau pakai tadi semacam deep water tadi nggak usah pakai sumbu, cukup ini aja dicemplung ngoten bisa. Terus kalau misalnya pakai NFT berarti harus ada paralon-paralonnya atau tempat untuk mengalirkan medianya. Kemudian benih tanaman. Nah, benih tanaman ini juga mempengaruhi benih tanaman semacam ini. Benih tanaman sekarang itu kan banyak ya di toko-toko online 2000-an itu sudah banyak sekali, sudah beberapa kali panen gitu ya. Bisa jadi banyak sekarang ini benih tanamannya. Terus yang ketiga nutrisi. Nutrisi ini tersedia kalau media hidroponik dari sini. Sudah cukup. Ini tinggal mengencerkan, kemudian dijadikan media tanam. Sudah itu. Nah, next slide, Mbak. Oke. Sebelum Mbak, contoh-contoh gambarnya aja. Ini saya sebelum ini Mbak ada gambar. Nah, ini ada beberapa hasil ya yang bagus. Sawi pagoda dan selada itu dari Mbak Yulia, Ayunda kami gitu ya. Memang beliau kayaknya sudah expert, sudah pakai dalam taraf komersil ya. Kalau saya masih rumahan, masih di styrofoam itu di dalam gelas air mineral atau itu bisa yang sebelah kanan atas itu. Terus kemudian ada pakcoy itu sama itu pakcoy ini yang NFT, sistem NFT. Oke. Terima kasih. Dan terakhir bertanam itu seperti kata Yunda, bertanam itu sebenarnya mudah kok. Tinggal kita mau nyoba aja gitu. Jadi kunci dalam berkebun itu ya mencoba, menanam dan menanam. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti bisa menjadi bermanfaat ya, bisa menjadi manfaat buat kita semua. Saya menunggu sharing-sharing dari teman-teman juga. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuncinya adalah menanam ya Mbak Nila ya. Boleh bagi yang bertanya, ini udah ada beberapa pertanyaan sih Mbak Nila. Bentar, coba dilihat dulu. Kemungkinan, bentar. Ini selain hidroponik dulu boleh ya Mbak Nila ya kalau Iya, oke Mbak, nggak apa-apa. Mbak Nila kemungkinan tahu kan, bentar. Nih ya, yang atas tadi kalau nggak salah. Oh ya, kata dari Mbak Rahma, mana ya? Mana sih? Tips dong supaya telang bisa cepat berbunga. Udah nanam 2 pot tapi belum berbunga. Kata beliau Mbak Nila ada bunga telang. Bunga telang nih ya. Ya Bu ya. Ya, kalau dari saya mungkin gini. Jadi pastikan medianya ya. Media itu kan nutrisi makanannya. Kalau medianya sudah bagus, berarti insya Allah dia perjalanan kayak kita nih ya. Kalau makan anak kecil itu makanannya bagus, berarti dia nggak akan stunting istilahnya kayak gitu. Nah,
Coba aja mungkin ada yang medianya gimana, kalau sudah medianya bagus berarti sinar mataharinya gimana gitu. Nah, sinar mataharinya apakah full atau kurang gitu untuk tanaman telangnya. Nah, kalau memang belum sudah full, sudah bagus semua, berarti mungkin perlu tambahan nutrisi untuk merangsang bunga karena pupuk tanaman juga butuh suatu kayak itu loh Mbak, kalau misalnya kita pengen tubuh kita bagus gitu ya, berarti kita makan protein banyak nih ya. Nah, daripada karbohidrat. Nah, kayak sama sih telang kalau misalnya memang sudah waktunya berbunga tetapi belum berbunga mungkin eh, mungkin dia butuh pupuk atau nutrisi yang mendukung dia untuk berbunga. Jadi berbunga itu butuh banyak P dan K ya kalau nggak salah ya Mbak. Sama-sama sharing ya Mbak Ji. Nah, jadi Iya, siap Mbak Nila. sama-sama sharing aja. Maksudnya kalau memang waktunya dia sudah matang istilahnya, tanamannya sudah matang, berarti mungkin dipupuk aja dengan pupuk yang banyak mengandung P atau K, P dan K. Sama kayak tanaman anggur kan. Pada fase vegetatif dia cenderung untuk membentuk daun, akhirnya kita pupuknya vegetatif. Tetapi pada saat masa generatif, akhirnya pupuknya diganti nih, pupuk generatif. Mungkin itu bisa menjawab sih pertanyaannya Mbak Rama. Oke, baik. Berarti dia ada bagian part tergantung kondisi si tumbuhan itu juga ya berarti ya Mbak Nila ya? Iya, iya sih. Bener Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Nila. Boleh Mbak Laila lanjut buat pertanyaan kedua, Mbak Laila. Iya, oke. Pertanyaan kedua, ini yang di kolom chat ya. Saya ambilnya di kolom chat. Oke, bentar. Di sini mana? Kita lihat lagi. Ini Mbak, ini ada Mbak. dari Maharani ya. Mbak Maharani pernah coba hidroponik pakai botol bekas, tapi botol bagian dalam botol bagian dalamnya itu katanya lama-lama berlumut. Katanya perlu ganti air atau gimana? Enggak, berlumut itu alami sih Mbak, karena memang cahaya mataharinya masuk gitu ya. Oleh karena itu kalau hidroponik itu harusnya itu tertutup. Maksudnya ada kalau misalnya kita pakai seperti ini nanti bisa ditutupi oleh kresek hitam. Nah, agar cahaya cahaya matahari itu nggak masuk. Cahaya matahari nggak masuk ke dalam nutrien. Karena memang kalau ada cahaya matahari masuk, berarti lumut sangat bagus itu untuk berkembang karena memang medianya subur kan ya. Nah, nanti lama-kelamaan berlumut dan lumut itu akan menyerap nutrien akhirnya mengganggu perkembangannya di sini. Tipsnya adalah dengan menutup media itu dengan misalnya bisa dicat. Kalau misalnya punya kresek bekas hitam gitu, ditutup aja pakai kresek. Jadi lama-kelamaan itu nanti si lumut itu akan mati dan akan menjadi nutrisi bagi tanaman. Oke. Oh gitu. Karena lumutnya juga bermanfaat ya. Iya, biasanya sih sama kayak gulma sih ya. satu. Cuman kalau dia hidup terus dia kayak masuk SMA. Jadi kan level pindahan, jadi dia lulus nih ijazah apa-apa biasanya iya 3 atau 4 rangkap. Karena dia kadang mendaftarnya tidak ke satu sekolah. Jadi keperluannya kan untuk sekolah ini satu rangkap, satu rangkap. Nah, tapi kalau pindah biasanya sih malah nggak minta legalisir, dia mintanya dia yang asli dia tuh cukup. Tolong, ada suara yang bocor. Iya, ada yang bocor. Oke deh. Berikutnya, next kita ke pertanyaan berikutnya Mbak, ada dari Mbak Ansa Alversia katanya. Oke, izin bertanya, mau nanam tomat banyak sekali bunganya tapi nggak ada yang jadi buah. Pas dicek ternyata nggak ada serbuk sari. Kenapa ya Mbak? Sebenarnya ini jauh dari hidroponik ya, tapi bisa nggak Mbak Nila? Apa? Ini Mbak, tomat banyak sekali tetapi nggak ada yang jadi buah. Saya cek ternyata ada serbuk sarinya. Oh, nggak ada serbuk sarinya. Wah, itu
Apa ya Mbak? Nggak ada serbuk sarinya, apakah memang jenis tomatnya cowok gitu ya? Apa cewek aja Betul. gitu ya? Mm-mm. Kan ada kadang memang ada tanaman yang jenisnya laki-laki gitu. Tapi setahu saya memang kalau tomat itu jarang ya, jarang-jarang yang seperti itu. Tetapi kalau ternyata nggak ada serbuk sarinya, kayaknya memang dia harus di kayak vanili itu kan harus dibantu penyerbukannya ya. Jadi kita memang harus mencari bunga yang ada serbuk sarinya, terus kemudian dibantu penyerbukannya kayak vanili, semangka, sama melon itu kan memang bunganya berbagai jenis ya, ada cowok, ada bunga jantan dan ada bunga betina. Ya benar kayaknya katanya Mbak Novia tadi ada bunga jantan dan ada bunga betina. Kalau ada bunga jantan dan bunga betina berarti itu kan memang harus dikawinkan untuk mendapatkan buah. Soalnya kalau dibiarkan aja ya nggak sulit ya, kemungkinannya kecil untuk jadi buah kayak gitu Mbak. Oke deh. Hmm, Oke, sebenarnya masih ada pertanyaan lainnya ini Mbak iya. Nila. Hmm, Tapi waktunya udah mepet. Jadi apa kita ini ya, kita tampung iya. dulu. Iya, Nanti iya, iya Mbak, ditampung aja nanti di WhatsApp ya. kita jawabnya di WAG. Jadi buat teman-teman tadi Mm, yang mm, sempat tanya, nanti kita jawabnya di WAG ya. Oke, terima Oke, kasih untuk Bang Nila yang sudah berkenan menjawab dan berkenan sharing juga tentang hidroponik. Semakin penasaran, oke. semakin pengen coba, makanya ikut kabin berkebun next batch ya. Masuk kabin berkebun, ternyata Mbak Nilainya jadi Yunda di situ kan? Ya, ya, ya. Langsung praktek gitu ya. Mm, Oke, mm. teman-teman, sebelum saya tutup, saya nggak mau pamit sebenarnya. Saya masih mau temenin teman-teman di sini. Karena kita masih seru-seruan sebenarnya di Zoom kali ini. Jadi kalau sharing bareng sama Mbak Nila itu sebenarnya, kalau sharing sama Mbak Nila udah selesai, tapi Zoom berkebun kita masih ada. Kita masih belum selesai teman-teman ya. Jadi di sini kita akan masuk ke sesi game. Seperti saya bilang di awal tadi, kita punya beberapa door prize, kita punya beberapa hadiah untuk teman-teman yang sudah hadir di sini. Jadi yang udah ikutan games jangan sedih, jangan khawatir, ada hadiahnya. Yang belum kebagian jangan sedih juga karena saya akan bagi lagi games untuk teman-teman. Jadi yang pengen ikutan, pengen dapetin hadiahnya, cepat-cepat cetan jari lagi. Games kita masih sama seperti di awal tadi. Kita akan tebak gambar nih teman-teman. Nggak susah. Gambar-gambarnya adalah yang ada di sekitar kita. Jadi insya Allah nih teman-teman bisa jawab kok ya. Jadi cepet-cepetan aja tulis jawabannya di kolom chat langsung. Oke, boleh Mbak Dina di-share apa namanya gambar pertama kita. Tapi sebelumnya saya mau cek sound dulu, masih semangat nggak nih sampai sore hari ini? Udah di hampir setengah 3 sore, masih semangat nggak? Mana suaranya? Kasih kalau kasih pengen ngetes semangatnya kasih apa ya? Kasih emoticon apa nih? Oh kalau nggak di kolom chat deh. Kasih emoticon perasaan teman-teman pada siang hari ini. Pengen tahu dong, apa sih? Teman-teman masih nyimak nggak? Seru nggak nih? Oh, Mbak Rahma. Masih, kata Mbak Maharani. Alhamdulillah. Halo Mbak Rifki, seru. Next Mbak Dina, slide-nya. Oke. Oke, 1 menit lagi. Cukuplah. Oke. Nah, apa ini teman-teman? Aku memiliki banyak daun bergerigi. Next slide. Orang-orang menyukai aromaku dan menjadikanku salah satu bahan masakan. Next. Next slide. Siapakah aku? Ada yang udah jawab, udah beberapa jawab.
Siapakah aku? Ada yang jawab seledri? Benar. Selain aromanya yang khas, daun seledri juga dapat meningkatkan kontrol gula darah, mencegah kanker, mengoptimalkan perkembangan janin, dan mengoptimalkan kesehatan syaraf. Next. Lagi. Kita keluarin satu lagi. Yang menang tadi udah catat. Ada. Ya. Jawabnya udah bener nih. Oh, udah abis ini tadi di kebun udah ya. Next Mbak Dina. Oke, siapakah aku? Aku adalah salah satu tanaman yang agak asing di Indonesia. Next Mbak Dina. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Aku biasanya dijadikan bahan campuran di salad atau ditumis. Nah, next. Siapa aku? Ada yang udah ada yang jawab nih. Hebat nih teman-teman nih semuanya. Next. Jawabannya adalah daun kale yang bermanfaat untuk mencegah diabetes, memperkuat tulang, mencegah kesehatan kulit, rambut, membantu menurunkan berat badan. Kale juga merupakan sumber vitamin K paling bagus di dunia. Masya Allah. Oke deh. Next. Terakhir ya. Ini games kita terakhir. Oh, dijadiin camilan buat balita, bagus giginya. Benar banget. Nah, apakah aku? Aku hidup di dalam tanah dan punya aroma yang khas. Pintar semua loh nih pada teman-teman. Rasaku pedas dan membuat badan hangat kalau dijadikan minuman. Next. Pintar semua loh yang jawab. Ya Allah, belum selesai udah mereka jawab dengan benar. Benar, jahe. Jahe ini bisa mengurangi inflamasi, menurunkan kadar gula darah, meredakan mual, meredakan nyeri head juga, dan membantu meredakan berbagai gangguan sistem pencernaan. Wah, teman-teman tuh jawabnya apa sih namanya, benar semuanya, Masya Allah. Hebat semuanya, pintar-pintar semuanya, benar. Habis ini masuk ke berkebun udah ya. Jadi sebelum saya pamit nih, ada sedikit pantun untuk teman-teman di siang hari ini. Burung dara terbang tinggi, saya pamit. Tapi sebelum pamit, masih ada ternyata. Sebelum pamit jangan lupa, silahkan menyaksikan karya teman-teman shipper dari Kabin Berkebun di Ipester ya, biar teman-teman makin tahu, makin penasaran gimana sih Kabin Berkebun itu, seperti apa sih. Makanya simak karya shipper Kabin Berkebun di Ipester, jangan lupa. Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan ke Mbak Ji. Mbak Ji ada? Kalau nggak ya saya tutup. Aduh, mau borongan rasanya. Langsung aja Mbak. Nggak ada, oke deh. Saya tutup ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di sini, sudah meramaikan Zoom Berkebun pada hari ini, sudah ikut seru-seruan juga, ikutan games dan tanya-tanya juga. Nanti yang pertanyaan aja belum sempat dijawab itu akan kita bahas di WAG. Jadi buat teman-teman jangan keluar dari WAG-nya ya, tetap di sini aja. Untuk Zoom-nya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf atas segala kekurangan, segala salah, khilaf. Panitia kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman semuanya. Saya selaku panitia mewakili teman-teman panitia yang lain juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat